Hai guys. Sebelumnya makasih udah nginget gue. Terus makasih buat Mas Ainur Rahman udah nge-up gue. Seenggaknya jasa pengorbanan gue masih dikenal lah sampai sekarang atau dikenang. Yang bilang kalau misalnya gue itu bakatnya besar, badannya tinggi, jangkauannya, pukulannya lebih tajam, itu emang iya. Gue sombongin itu iya. Terus kayak nggak tahan menerima beban, akhirnya keluar dari pelatnas. Oke, itu emang iya juga. Tapi satu, kalau misalnya bakatnya lebih besar, mungkin gue bisa dibilang iya, bisa bilang enggak. Gue bakatnya besar, cuman kerja keras gue kurang pada waktu itu. Jonathan Ginting mungkin bakatnya juga besar, cuman lebih kerja keras dan tekun disiplin, makanya mereka sampai sekarang bertahan. But ya sudah gitu kan. Oke, buat pertama-tama gue memperkenalkan diri gue dulu. Nama gue M. Bayu Pangestu. Klub gue dulu di Indo Cafe pada waktu di Medan. Terus 2009 gue ke Kudus, masuk PB Jarum Kudus. 2013 gue di pelatnas sampai 2018 sampai 19 ya, gue lupa dah. 18 5 tahun lah gue pokoknya, nggak tahu deh gue berapa lama. Nah, gue emang dari kecil, dari pemula, dari remaja taruna, saingan gue tuh cuma Jonathan Ginting. Itu yang seumuran, yang Jonathan kan 97, yang seumuran itulah, yang bebuyutan lah misalnya gitulah ya, emang kayak gitulah bebuyutan. Kita tuh menang kalah, tapi pada akhirnya itu gue menang. Gue banyak menangnya apa enggak ya, gue sama Ginting banyak menangnya dulu, tapi sama Jonathan gue menang kalah. Iya ya. Terakhir gue kalau misalnya di Jarum itu gue menang sama Jonathan tuh di Jarum, Sirnas Jarum Jawa Timur, main taruna. Itu Ginting masih main remaja tuh, dia juara, gue juga juara di taruna, alhamdulillah. Ya udah, itu ya udah. Terus kita dipilih, bukan seleksi, masuk pelatnas itu bukan seleksi, kita dipilih. Ada beberapa orang gitu, gue lupa 8 atau 9 gitulah ya, gue dipilih. Udah masuk 2013, waktu itu kita segrup, masih Pratama, yang pelatihnya dulu tuh Mas Imam sama Kak Marlev Mainaki. Oke, singkat ceritanya, gua dulu mungkin kurang kerja keras, kurang disiplin. Ya banyak kurangnya gua, makanya gua nggak jadi gitu. Gua nggak mau menyalahkan apa yang ada di pelatnas, walaupun ada apa-apa nanti kita cerita. Cuman gua lebih introspeksi diri aja, kenapa gua bisa nggak jadi, daripada gua harus memikirkan dia yang salah nih, ini yang salah nih. Gue malas, karena nggak ada ujungnya juga, karena gue udah sekarang kayak gini kan. Cuman gue tahu maksudnya kayak pelatnas itu kayak gimana ya, gue kurang lebihnya gue tahu. Gue dulu terakhir peringkat 60 dunia, paling tinggi paling 50 ya, gue lupa sih ya, segituan lah, 50, antara 50 sampai 60 lah. Kenapa gue bisa 50 sampai 60 walaupun gue nggak ada prestasi? Gue tuh prestasinya kayak biasa banget anjing, terlalu biasa, malah kurang daripada biasa. Gue paling challenge juara 2, juara 3, juara 2, juara 3 gitu-gitu doang. Cuman gue tuh seringnya tuh bikin kejutan doang. Jadi kayak gue lebih ngalahin pemain yang kemarin sebelum pertandingan itu juara gitu-gitulah. Kenapa gue bisa 50 sampai 60 dunia itu karena
waktu setahun setengah, gue lupa tahun berapa, pokoknya dulu tuh pertandingannya namanya GP dan GPG. GP itu Grand Prix, GPG itu Grand Prix Gold. Nah gue tuh konsisten dengan 16-8 besar gitulah selama setahun setengah. Itu gue grupnya waktu itu yang berangkat GP Gold itu gue, Firman dan lain-lain, kecuali Ihsan, Ginting, Jonathan. Itu bertiga itu udah beda sendiri pertandingannya pada waktu udah ganti pelatih dan kita udah ke utama, pelatihnya Ko Henry. Mereka mainnya udah Super Series, GP Gold, tapi kebanyakan Super Series gitu kan. Udah, kenapa dibedakan pertandingannya? Kalau menurut gue sih ya karena kemampuannya masing-masing. Tapi kalau ada apa-apanya tanya Ko Henry-nya langsung, ya kan. Karena juga kalau misalnya di situ kita mau berontak juga itu semua tergantung pelatih. Padahal kayak misalnya kita bilang, lah padahal gue menang nih sama Jonathan, sama Ginting, sama Ihsan misalnya gitu. Tapi pelatih yang lebih tahu kapasitasnya pemain gitu mungkin ya. Cuman gue agak sesali itu sih, karena kalau mereka main Super Series, mereka menang sekali atau 2 kali, itu poinnya itu sama kayak final GP, kalau nggak semifinal atau 8 besar GP Gold. Nah perbandingannya, gue 4 kali main gue dapat poin 1000, mereka sekali main udah dapat 1000, jadi nggak kekejar poinnya gitulah, istilahnya gitulah. Cuman mereka main juga GP Gold ya kan. Udah tuh, itu kenapa gue bisa sampai peringkat 50-60. Gue nggak, prestasinya nggak begitu-begitu banget, malah minus banget lah, cuman itu aja yang ini kan. Nah kalau misalnya dibilang bakatnya besar, mungkin semua pemain pelatnas itu bakatnya besar, nggak ada yang enggak. Itu tergantung personalnya masing-masing. Itu gue nggak mau gue bahas terlalu jauh. Terus gue pengen bahas ada apa di pelatnas, kenapa gue bisa keluar, kenapa, beban apa yang beban apa yang paling berat di pelatnas. Satu, kenapa gue bisa keluar? Satu, prestasi pasti. Kedua, tapi kalau misalnya prestasi dibilang, gue itu udah mencakup target yang seharusnya waktu itu ditargetin 50-60 dunia. Walaupun itu kayak nggak juara atau kayak gimana, itu kan kita ada target tuh. Nah itu satu, prestasi kan. Kedua mungkin tanggung jawab dan kerja keras kali ya. Banyak sih, cuman kayaknya emang personal guanya aja. Terus kenapa, beban apa yang paling berat itu di pelatnas itu? Semua beban, semua juga berat anjir. Kayak misalnya lu di pelatnas itu lu bawa nama Indonesia, terus berapa rakyat Indonesia, juta-jutaan gitu, terus lu kalah dan rakyat Indonesia itu berharap lu bisa mengharumkan nama Indonesia. Itu nggak berat? Belum lagi tanggung jawab maksudnya tanggung jawab yang kayak pingin membahagiakan orang tua, kayak membahagiakan pelatih, pelatnas dan lain-lain. Itu banyak di satu pikiran lah semuanya itu ya. Nah itu bebannya. Mungkin kalau bebannya pun yang paling berat dari haters, karena lu harus kayak harus bodo amat aja sama haters itu. Jangan terlalu menanggapi. Kalau bisa kayak menanggapi haters itu makin senang dulu. Kalau misalnya dibilang prestasi, iya gue nggak ini realistis. Kalau misalnya kayak attitude atau, nah gue yang paling nggak tahu gue attitude sama sekali. Kenapa gue bisa dibilang attitude-nya jelek? Karena waktu itu dibilang apa gitu ya, gue lupa. Tapi gue kalau misalnya gue orangnya, masalah kayak kehidupan pribadi sama jadi atlet itu berbeda.
ya kalau kehidupan pribadi gue jadi orang biasa, kalau misalnya gue di pelatnas sih gue jadi atlet lagi gitu. Tapi itu nggak bisa, maksudnya dalam kehidupan pribadi itu kayak gue terlalu frontal ya, gue pengen kemana-mana dan dengan pacar gue yang upload sama pacar gue waktu itu yang sekarang udah jadi mantan gitu kan. Gue terlalu frontal, padahal semua atlet juga dulu pacaran tapi nggak terlalu frontal kayak gue. Mungkin itulah, gue nggak tahu juga dari mana seginya attitude itu kan. Mungkin kayak gue sering ngebalesin haters, masa gue dianjing-anjingin terus orang tua gue dihina, gue diem aja kan, gak mungkin kan gue diem. Dari situlah titik-titik punya haters banyak, karena gue nggak terima kalau misalnya dia ngehina gue. Tapi ya udah, kalau ngehina gue aja, nggak usah bawa keluarga, ya udah nggak apa-apa gitu. Cuman kayaknya itu udah kayak terlalu keterlaluan, makanya gue bisa bales, makanya gue bales komenannya. Dulu itu gue sasaran empuk banget buat haters, karena gue orangnya gampang baper dan sensitif ya, karena gue nggak bodo amatan, gue Pisces coy, sorry. Ya gitu. Terus yang banyak gue yang sesali di pelatnas itu, satu, kalau misalnya bilang faktor pilih kasih pasti ada. Setiap pelatih itu pasti punya pilih kasih, nggak mungkin nggak, kita nggak bisa nyalahkan itu, karena pasti pelatih juga ya nggak tahu lah ya, kalau itu pelatih lah yang tahu. Kalau menurut gue sih pilih kasih ya. Kedua, pilih kasih itu udah termasuk semuanya sih kayaknya, nggak ada kedua-keduaan. Kedua ya gitu deh, gue nggak tahu, kayak gue yang menyesali itu kenapa waktu itu gue sakit 2 hari sebelum SEA Games. Itu juga SEA Games-nya masih sebulan atau sebulan setengah, dan waktu itu juga kayak apa namanya, keputusan untuk atlet yang ikut SEA Games, padahal sebelumnya nama gue udah masuk tuh. Dan yang gue sesali itu kenapa gue nggak dibela aja, padahal nama gue udah masuk, terus gue langsung diganti gitu kan, yang sakit 2 hari. Nah ini kita ngomong dulu ya, ibarat kalau misalnya yang Ihsan Jonathan Ginting itu sakit sebulan sebelum pertandingan atau 2 minggu sebelum pertandingan, mereka tetap berangkat. Kalau kita tuh enggak, itu udah beda ini, beda grup-grup, walaupun pelatihnya sama, kita beda grup pertandingan lah gitu istilahnya. Nah itu yang gue sesali. Dari situlah mulainya gue nggak pernah latihan selama 7 apa 4 bulan apa 3 bulan, nggak tahu, gue lupa. Pokoknya gue nggak latihan, dan setahun terakhir gue di pelatnas gue cuma diberangkatin 1 pertandingan, itu kejurnas di Bangka Belitung, dan gue semifinal kalah sama Wisnu Yuli. Sebelumnya itu gue udah pernah ngundurin diri, tapi gue nggak dikasih. Gue nggak boleh mengundurkan diri, tapi nggak dikasih, dan akhirnya didegradasi. Gue catatan, gue nggak menyalahkan lagi gue nggak menyalahkan apa-apa ya. Gue cuman kayak cerita apa yang fakta waktu yang gue jadi atlet pas di pelatnas aja gitu. Kayak gue nggak mau menjelekkan siapapun, gue nggak mau menjelekkan pelatih gue dan PBSI, enggak. Cuman waktu itu cuman kayak ya gitulah, namanya juga keluh kesahnya itulah gitu. Tapi ya sekarang udah kayak udah damai, udah ikhlas aja, udah bersyukur aja gitu. Emang udah jalannya kayak gini, udah mau kayak gimana lagi. Maksudnya kalau kita nggak mensyukuri apapun ini, kayaknya stuck aja gitu, kayak di situ-situ doang pemikiran lo gitu. Jadi gue sekarang udah damai aja. Jadi cuman itu aja sih kalau menurut gue, kayak yang gue sesali itu doang, nggak ada lagi. Mungkin kayak misalnya gue dikasih kesempatan lagi atau kayak gimana waktu itu juga, mungkin gue juga dari personal gue lebih baik, gue masih jadi atlet anjing sekarang, masih lebih bagus kali. Bercanda, enggak. Ya udah, emang kayak gitulah maksudnya jalannya. Cuman kalau misalnya di pelatnas itu kayak wah,
kalau diceritain banyak banget sih sebenarnya, cuman gue ya udahlah, gue ceritain ini dulu aja. Nanti kalau misalnya kayak ada lu pengen gue bahas apa dan lu pengen tahu apa, lu tinggal komen, nanti gue tinggal bahas yang gue tahu ya. Kalau gue nggak tahu, gue pengen cerita yang tadi yang gue cerita ini cuman berdasarkan realita dan faktanya aja kayak gitu. Emang kayak gitulah di Platnas itu. Kayak yang waktu semalam, kayak misalnya ada salah satu ex Platnas ngomong kayak gitu, ya itu ya ada banget, dan itu banyak. Dan yang disesali atlet itu kenapa nggak dikasih kesempatan, dan kenapa nggak diajak ngobrol, kenapa nggak kayak dinaungin atau apa, kayak ya udah suka-suka kau gitu. Aku masih ada atlet yang lain kok gitu. Maksudnya gitu loh, yang kayak dikeluh kesahkan atlet walaupun nggak berprestasi itu kan, itu tetap jadi tanggung jawab pelatih gitu. Maksudnya itulah yang semalam lagi rame-rame. Jadi ya udahlah, segitu aja. Pokoknya kita terus dukung pemain-pemain Indonesia apapun itu cabang olahraganya, yang penting bisa mengharumkan nama Indonesia, terutama bulu tangkis. Semoga kayak misalnya Ginting, Jonathan dan lain-lain, yang terutama ya pasti gue tunggal putra, bisa lebih bersinar lagi. Ya walaupun sekarang kayak menurut gue belum konsisten, udah berapa tahun gitu kan, yang harusnya kayak bisa ngambil terus. Cuman gue percaya Jonathan Ginting dan juniornya bisa lebih lah prestasinya daripada sekarang. Jadi itu doang. Kalau misalnya kayak lu pengen gue bikin video reaction buat bulu tangkis dan lu pengen tekniknya kayak gimana, gue sekarang udah ngerti. Gue paham kalau itu. Lu tinggal tag ke TikTok gue, Mas Bayi Pangestu, carilah. IG gue juga tinggal di tag. Yang belum tahu IG gue nanti gue taruh bawah, dan TikTok gue taruh bawah di deskripsi. Jadi oke. Segitu aja videonya. Walaupun ini nggak jelas, kalau misalnya nanti nggak jelas, ya udah, gue jelasin lagi. Pokoknya intinya gue sekarang nggak menyalahkan pihak manapun, nggak mau menyalahkan pelatihnya, PBSI-nya, nggak. Semua ini salah gue. Kenapa gue bisa keluar, kenapa gue bisa jadi atlet, ini semua salah gue, karena gue udah berdamai dengan semuanya. Gue nggak mau lagi kayak mikir-mikir dulu kayak gimana. Gue cukup. Karena gue capek mikir-mikir kayak gitu, dan gue capek kayak flashback, anjing kenapa gue dulu nggak kayak gini gitu. Gue capek. Jadi gue lebih kayak mensyukuri apa yang ada sekarang aja. Oke, see you on next video guys, bye bye.